Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak Anda merasa ada yang aneh gitu? Di satu sisi, kita dikelilingi teknologi yang berubah super cepat, ya kan? Informasi ngalir deras lewat gawai di tangan. Tapi di sisi lain, kok rasanya ada hal-hal fundamental yang, nggak secepat itu kemajuannya. Nah, perasaan ini nih yang jadi inti diskusi kita hari ini. Kita akan coba bongkar bab 12 dari buku Matt Ridley, How Innovation Works, yang secara bisa dibilang provokatif bertanya, apakah kita sedang memasuki era pacaklik inovasi? Sebuah gagasan yang mungkin kedengarannya agak kontradiktif ya di zaman sekarang. Kita tahu Anda penasaran, jadi mari kita telusuri bareng argumen dan bukti yang disajikan dalam sumber ini. Iya, pertanyaannya relevan banget. Kita seringnya terjebak dalam narasi kalau kemajuan itu pasti linear, eksponensial gitu, di semua lini. Tapi kenyataannya, seperti yang coba diungkap di bab ini, mungkin jauh lebih kompleks loh. Laju inovasi bisa jadi sangat nggak merata. Bahkan, bisa jadi ada perlambatan signifikan di area-area yang krusial. Bab 12 ini yang ngajak kita mempertanyakan lagi asumsi tentang kecepatan perubahan yang katanya konstan itu. Oke. Sebelum kita loncat ke argumen paceklik itu sendiri, mungkin ada baiknya kita ingat sebentar ya, gimana sih inovasi itu bekerja? Ini berdasarkan pembahasan di bagian lain buku ini. Penulis kan menekankan kalau inovasi itu jarang banget datang tiba-tiba kayak lampu nyala di atas kepala gitu. Lebih seringnya, bertahap, hasil dari coba-coba yang nggak kehitung jumlahnya, seringkali juga buah dari keberuntungan atau pertemuan nggak terduga, ya kan? Terus merupakan kombinasi baru dari ide-ide lama dan hampir selalu hasil kerja kolektif, bukan individu tunggal. Ngerti ini penting sih, biar kita nggak salah kaprah menilai kesehatan inovasi. Tepat sekali. Mengingat sifat inovasi yang, yaitu tadi, inkremental, rekombinan, penuh ketidakpastian, dan seringkali lambat di awal, ini kunci banget. Tanpa pemahaman ini, gampang banget kita nyimpulin, ada peceklik cuma gara-gara nggak lihat terobosan spektakuler tiap hari. Tapi, bab ini justru pakai pemahaman proses inilah untuk menyoroti beberapa tren yang memang patut dicermati. Nah, ini dia nih yang langsung bikin kening berkerut dari bab 12. Kita kan udah biasa ya dengar cerita kemajuan teknologi yang makin cepet tiap dekade. Tapi Ridley langsung nantang ini pakai contoh yang membumi banget. Kecepatan perjalanan. Dia pakai contoh dirinya sendiri yang lahir tahun 1958. Sejak dia lahir sampai sekarang, kecepatan rata-rata pesawat komersial sekitar 600 mil per jam. Sama mobil, ya sekitar 70 mil per jam di jalan tol, itu relatif stagnan. Bahkan, kalau dihitung sama waktu macet, atau proses yang ribet di bandara, perjalanan dari titik A ke B bisa jadi malah lebih lama dibanding beberapa dekade lalu. Ini cukup ironis kan? Sangat ironis. Dan bukan cuma kecepatan rata-rata loh. Buku ini juga menyoroti kalau rekor kecepatan pesawat pun udah lama banget nggak terpecahkan. X-15 itu mencapai Mach 6.7 di tahun 1967. Terus SR-71 Blackbird terbang di atas Mach C3 sejak 1976. Udah hampir setengah abad lebih rekor-rekor itu bertahan. Sementara itu, pesawat legendaris kayak Boeing 747 masih jadi tulang punggung penerbangan jarak jauh setelah lebih dari 50 tahun sejak penerbangan perdananya. Dan Concorde, satu-satunya pesawat penumpang supersonik komersial, malah udah jadi barang museum. Ini kontras sekali. Kontras dengan apa tepatnya? Ya, kontras dengan bidang lain yang sering kita jadikan patokan kemajuan, komputasi dan komunikasi. Nah, di area ini kita memang menyaksikan pertumbuhan eksponensial, ya setidaknya untuk beberapa dekade awal. Fenomena yang sering dikaitkan sama hukum Moore, gagasan kalau kekuatan pemrosesan komputer bakal berlipat ganda kira-kira tiap 2 tahun. Bob ini pakai kontras ini untuk nunjukin kalau inovasi itu nggak seragam. Ada bidang yang mungkin udah deket batas fisika atau keekonomiannya kayak transportasi massal tadi, sementara bidang lain kayak pengolahan informasi terus saja melesat. Jadi, apakah ini cuma soal beberapa bidang melambat sementara yang lain tetap cepat? Atau ada masalah yang lebih dalam nih? Apa ini yang dimaksud potensi paceklik inovasi tadi? Nah, disitulah argumennya mulai berkembang. Perlambatan di sektor sepenting transportasi atau mungkin energi ya, yang juga dibahas di bagian lain buku,
itu menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Bab 12 ini ngehubungin fenomena ini dengan kekhawatiran soal pertumbuhan produktivitas dan ekonomi yang cenderung melambat di negara-negara barat. Terutama terasa banget sejak krisis finansial 2009. Padahal kan, kita dibanjiri gawai dan aplikasi baru tiap saat. Rasanya ada diskoneksi gitu antara inovasi digital yang kita lihat sehari-hari sama kemajuan ekonomi fundamental. Diskoneksi ini coba dijelasin lebih lanjut nggak disalah? Ya, Ridley ngutip buku lain judulnya The Innovation Illusion, karya Frederick Erikson dan Bjorn Weigel. Argumen utama mereka cukup tajam ya. Kapitalisme modern, terutama di barat, katanya jadi kurang dinamis. Menurut Erikson dan Weigel, banyak perusahaan besar dan bahkan pemerintah, meskipun retorikanya selalu dukung inovasi, dalam praktiknya jadi makin risk averse, alias enggan ngambil risiko gitu. Mereka lebih milih mengoptimalkan yang udah ada aja dan mempertahankan status quo daripada ya berjudi pada terobosan besar yang belum pasti hasilnya. Itu klaim yang cukup berani ya. Ada data yang mendukungnya nggak di sumber ini? Ada beberapa data indikatif yang disajikan sih. Misalnya disebutin kalau tingkat pendirian bisnis baru di Amerika Serikat itu turun cukup signifikan. Dari sekitar 12% dari total perusahaan di akhir 1980-an, jadi cuma sekitar 8% di tahun 2010. Terus perusahaan-perusahaan raksasa yang udah mapan juga cenderung bertahan lebih lama di puncak indeks saham kayak S&P 500. Ini bisa diartikan sebagai kurangnya guncangan dari pendatang baru yang inovatif. Atau apa yang oleh ekonom Joseph Schumpeter disebut creative destruction, ya proses di mana inovasi baru ngehancurin model bisnis lama. Kalau proses penghancuran kreatif ini melambat, ya dinamisme ekonomi juga bisa kena pengaruhnya. Ada data lain yang menarik perhatian saya soal usia pendiri startup. Katanya proporsi startup yang didirikan anak muda usia 20-an di AS turun hampir separuh antara 1996 dan 2014. Ini agak berlawanan ya sama citra Silicon Valley yang penuh anak muda. Benar, itu data yang menarik dan mungkin nunjukin pergeseran ya. Dan kondisi di Eropa, menurut buku ini bahkan lebih mengkhawatirkan dalam beberapa aspek. Ada klaim yang cukup mengejutkan kalau nggak ada satupun dari 100 perusahaan paling bernilai di Eropa saat ini yang didirikan dalam 40 tahun terakhir. Ini nunjukin tantangan besar dalam melahirkan raksasa teknologi atau industri baru di benua itu, setidaknya kalau dibandingin sama AS atau Tiongkok. Semua ini, ya, memperkuat argumen tentang kemungkinan adanya semacam kelesuan inovasi struktural di Barat. Oke, jadi gambaran di barat terlihat agak suram ya menurut argumen ini. Tapi dunia kan nggak cuma barat. Gimana dengan kekuatan baru kayak Tiongkok? Bab 12 ini kayaknya ngasih porsi yang cukup besar buat bahas pergeseran ke sana. Betul, dan kontrasnya memang luar biasa. Buku ini ngelukiskan Tiongkok yang udah bertransformasi dari pabrik dunia yang banyak niru, jadi salah satu lokomotif inovasi global. Istilahnya yang dipakai itu leapfrogging. Jadi melempati tahapan perkembangan yang dulu dilalui negara-negara barat. Contoh leapfrogging yang paling jelas apa tuh? Yang paling sering disebut ya di bidang teknologi finansial sama internet mobile. Kota-kota di Tiongkok banyak yang udah gerak ke masyarakat cashless. Hampir semua transaksi, dari belanja di pasar sampai bayar sewa, pakai pindai QR code. Lewat aplikasi kayak Alipay atau WeChat Pay. Aplikasi-aplikasi ini sendiri contoh inovasi. Sering disebut super apps karena gabungin banyak banget fungsi. Chatting, medsos, bayar, pesan tiket, layanan pemerintah dalam satu platform. Ini ekosistem digital yang perkembangannya dalam beberapa hal udah ngelampaui apa yang ada di barat. Ditambah lagi kecepatan pembangunan infrastruktur fisik mereka yang, wah, fenomenal. Jaringan kereta cepat terbesar di dunia, jalan tol, bandara baru, dan tentu aja infrastruktur jaringan 5G. Apa sih rahasia di balik ledakan inovasi Tiongkok ini menurut Ridley? Penjelasannya multifaktor sih. Pertama, sering disebut soal etos kerja yang keras banget. Kadang dilambangkan istilah kontroversial 996 itu ya. Kerja jam 9 pagi, 9 malam, 6 hari seminggu. Meskipun ini juga banyak dikritik. Kedua, ada budaya eksperimen dan keberanian ambil risiko yang tinggi. Menurut penulis, ini sering muncul di masyarakat yang lagi ngalamin peningkatan kemakmuran cepat dan ngerasa punya banyak peluang. Ketiga, skala pasar domestik Tiongkok yang masif itu memungkinkan perusahaan buat nguji dan nyempurnain produk dengan cepat. Hasilnya, Tiongkok kini disebut ada di garis depan atau jadi pesaing kuat di banyak bidang teknologi mutakhir. Kayak
kecerdasan buatan, AI, penyuntingan gen, CRISPR, pengembangan reaktor nuklir generasi baru, misalnya thorium, sama produksi panel surya. Ini kontras yang menarik ya. Di satu sisi Barat digambarin cenderung hindari resiko, di sisi lain Tiongkok dengan budaya eksperimennya. Tapi buku ini juga nyinggung potensi tantangan buat Tiongkok ke depan kan? Ya, ada catatan tentang potensi hambatan dari sistem politik yang lebih otoritarian di Tiongkok. Inovasi jangka panjang kan seringnya butuh kebebasan berpikir, keterbukaan informasi, sama ruang untuk beda pendapat. Nah, itu mungkin bisa terbentur sama kontrol politik yang ketat. Jadi, meskipun Tiongkok saat ini jadi mesin inovasi, keberlanjutannya dalam jangka panjang itu masih jadi pertanyaan terbuka. Jadi, kalau Barat mungkin melambat, dan Tiongkok punya tantangannya sendiri, gimana caranya momentum inovasi global bisa dijaga atau dipulihkan? Ada kandidat lain yang disorot? Buku ini nyebut India sekilas ya. Benar, India disebut sebagai salah satu negara dengan potensi besar, meskipun pembahasannya di bab ini relatif lebih ringkas dibanding Tiongkok. Contoh yang diangkat antara lain implementasi sistem identitas biometrik Aadhaar yang ambisius itu, yang dipakai buat nyalurin bantuan sosial dan fasilitasi akses perbankan buat ratusan juta penduduk. Selain itu, industri farmasi generik India yang kuat juga nunjukin kapasitas inovasi di sektor penting. Ini mungkin sinyal kemana kita harus cari gelombang inovasi berikutnya. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin biar inovasi bisa terus tumbuh? Kalau memang ada paceklik di beberapa area atau wilayah, gimana cara ngatasinnya? Nah, disinilah buku ini kembali ke prinsip-prinsip dasar inovasi yang udah kita singgung di awal tadi. Ngacu ke contoh-contoh sejarah kayak perjuangan Thomas Edison nemuin filamen lampu pijar yang pas. Ridley Summers menekankan peran sentral dari trial and error, proses coba-coba yang panjang, seringkali ngebosenin dan penuh kegagalan. Edison, seperti diceritain di bagian lain buku, katanya nguji sekitar 6.000 material beda. Ini bukan soal ilham turun dari langit, tapi lebih banyak soal keringat, ketekunan, dan eksperimen tanpa henti. Dan argumennya adalah proses eksperimen inilah yang sekarang sering terhambat gitu. Membuat buat proses trial and error yang krusial ini. Proses perizinan yang panjang, biaya kepatuhan yang tinggi, dan ketidakpastian regulasi bisa bikin eksperimen ide baru jadi terlalu mahal atau terlalu berisiko, terutama buat inovasi di dunia fisik, atom, dibanding dunia digital, bit. Ada contoh spesifik yang dikasih soal hambatan regulasi ini. Bahkan sebelum satu prototipe pun dibangun. Ini bikin eksperimen desain baru jadi hampir mustahil. Contoh lain yang sangat disorot itu kasus Golden Rice, padi rekayasa genetika yang diperkaya vitamin A. Teknologinya udah ada puluhan tahun dan potensinya bisa cegah kebutaan serta kematian jutaan anak di negara berkembang. Tapi adopsinya tertunda lama banget gara-gara perdebatan regulasi dan kampanye penolakan dari kelompok aktivis tertentu. Ini nunjukin gimana regulasi dan resistensi sosial bisa menghalangi inovasi yang potensinya nyelamatin nyawa. Sebaliknya nih, ketika lingkungan lebih bebas izin atau permissionless, inovasi malah bisa meledak. Nah, itulah argumennya. Penulis merujuk pada era awal internet, di mana kerangka kebijakan, terutama di AS, cenderung ngebiarin sektor swasta bereksperimen dengan relatif bebas. Hasilnya ya, ledakan kreativitas di bidang e-commerce, media sosial, dan berbagai layanan online yang kita nikmati sekarang. Tentu aja ini bukan berarti nggak perlu ada regulasi sama sekali ya, tapi pesannya adalah gimana ngerancang regulasi yang cerdas, smart regulation, yang ngelindungin publik dari bahaya nyata, tapi tetap ngasih ruang gerak yang cukup luas buat eksperimen dan nemuin hal baru. Jadi salah satu kunci buat mendapatkan kembali momentum, meminjam judul bagian terakhir bab ini, mungkin ya reformasi regulasi, biar lebih fokus ke tujuan akhir, keselamatan, dan lain-lain, daripada ngedikte cara atau ngelarang eksperimen secara de facto. Oke. Rasanya kita udah ngupas cukup dalam ya argumen-argumen utama dari bab 12 ini. Mari kita coba talik benang merahnya. Pertama, kita diingatkan kalau laju inovasi itu nggak seragam. Ada percepatan luar biasa di beberapa bidang kayak digital, tapi ada juga stagnasi atau perlambatan di bidang fundamental lain kayak transportasi. Kedua, ada argumen dan data yang cukup meyakinkan yang nunjukin kemungkinan adanya paceklik inovasi atau setidaknya perlambatan dinamisme ekonomi di negara barat. Ini mungkin terkait sama keengganan ambil resiko dan hambatan regulasi. Ketiga, Tiongkok udah muncul sebagai pusat inovasi global baru, didorong etos kerja, eksperimen, dan skala pasar, meskipun ya ngadapin tantangan keberlanjutannya sendiri. Keempat, kunci buat memacu lagi inovasi dimanapun itu, kayaknya terletak pada penciptaan kembali ekosistem yang dukung eksperimen,
toleransi terhadap kegagalan sebagai bagian proses trial error, dan regulasi yang memungkinkan bukan menghambat penemuan. Anda bawa pulang dan renungkan. Tantangan kita ke depan mungkin bukan cuma sekedar gimana ngasilin lebih banyak ide baru atau teknologi canggih aja. Tantangan yang lebih mendasar adalah gimana mastiin kita nggak secara tak sengaja membunuh angsa bertelur emas. Maksudnya gimana kita jaga agar proses inti yang ngelahirin inovasi, kebebasan mencoba, keterbukaan pada yang baru, pertukaran gagasan, bahkan sedikit kekacauan kreatif, nggak tercekik. Nggak tercekik oleh keinginan kita akan keteraturan, prediktabilitas, atau perlindungan status quo. Mengingat sejarah panjang resistensi terhadap hal baru, buku ini juga ngasih contoh gimana kopi atau bahkan kentang pernah ditolak habis-habisan pas pertama muncul. Selain kasus GMO modern, pertanyaan penting buat refleksi kita masing-masing adalah, di uling Anda dalam kapasitas Anda, gimana Anda bisa berkontribusi untuk numbuhin sikap yang lebih terbuka, lebih suportif, dan ya lebih ramah terhadap eksperimen dan ide-ide baru, bahkan yang awalnya tampak aneh atau mengganggu. Yang reflektif yang sangat penting itu, memelihara ekosistem inovasi ternyata bukan cuma tugas pemerintah atau perusahaan besar aja ya, tapi juga dimulai dari pola pikir kita masing-masing. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang kemungkinan paceklik inovasi berdasarkan bab 12 buku How Innovation Works. Semoga bermanfaat dan memicu pemikiran baru untuk Anda. Sampai jumpa di eksplorasi sumber berikutnya.